terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai mata pelajaran Tata Artistik pertemuan kedua semester genap kita kali ini ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas KD 3.13 dan 4.13. KD 3.13 menerapkan tata rias untuk program televisi. 4.13 melakukan tata rias untuk program televisi. Adapun indikator pencapaian KD 3.13 menentukan tata rias untuk program televisi, menilai tata rias untuk program televisi, menggambarkan tata rias untuk program televisi. Adapun indikator pencapaian 4.13 merancang tata rias untuk program televisi, mengoreksi tata rias untuk program televisi, dan memperbaiki tata rias untuk program televisi. Oke, tata rias wajah adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan wajah peranan. Ini pengertian tata rias menurut Harimawan. Oke, jadi tata rias wajah itu menurut Harimawan itu adalah seni menggunakan bahan-bahan make up untuk mewujudkan peranan atau karakter yang diinginkan sesuai dengan cerita yang ingin disajikan ya anak-anak. Seorang penata rias adalah member bantuan dengan jalan memberi dandanan atau perubahan-perubahan pada para pemain hingga terbentuk dunia panggung sandiwara suasana yang kena dan wajar. Nah, contohnya saja, jika ada seseorang yang masih muda, sedangkan sutradara ingin dia itu menjadi orang yang tua, biasanya penata rias itu akan mengubah karakter wajahnya dengan cara memberikan warna coklat atau shading agar pipinya tidak tirus atau memberikan warna-warna yang gelap agar terlihat seperti orang tua. Jadi tugasnya penata rias itu seperti itu ya, mewujudkan suatu karakter yang diinginkan oleh sutradara. Tata rias dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tata rias wajah dasar dan tata rias wajah khusus. Tata rias wajah dasar mencakup tata rias wajah untuk pagi hari, tata rias wajah untuk sore hari, dan tata rias wajah untuk malam hari. Sedangkan tata rias wajah film digolongkan menjadi tiga. Jadi kalau tata rias wajah dasar itu ya tata rias yang kita gunakan setiap harinya, seperti itu ya anak-anak. Seperti tata rias makeup natural. Ini tata rias wajah film digolongkan menjadi tiga. Ada rias wajah cantik, yaitu fungsinya menyempurnakan kecantikan si pemain film. Contohnya saja, ada seseorang yang memang sudah cantik, tapi dia alisnya tipis misalnya. Nah, maka dari itu dibuatlah alis atau digambar alis agar bentuk wajahnya itu semakin terlihat cantik. Ada tata rias wajah karakter, dibuat sedemikian rupa sehingga menunjang penjiwaan karakter tokoh yang diperankan tanpa harus mengubah total. Jadi seperti yang tadi anak-anak, kalau karakter ini disesuaikan dengan karakter yang akan dimainkan itu apa, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya dia orangnya masih muda dan si sutradara menginginkan dia itu menjadi orang yang tua, jadi penata riasnya harus mengubah bagaimana caranya wajah orang yang muda tersebut menjadi tua. Lalu ada rias wajah semi, yaitu menciptakan imajinasi baru pada tokoh. Contohnya saja film yang apa ya, yang pernah sampean lihat, Maleficent tahu. Nah, itu kan menciptakan wajah baru ya. Sebenarnya wajahnya orangnya itu bukan seperti itu. Wajah-wajah dongeng ya Nana ya. Jadi buat karakter buatan kita sendiri. Tata rias berfungsi untuk menampilkan dimensi wajah pemain dan menegaskan garis-garis wajah karakter, sehingga saat berekspresi muncul efek gerak yang tegas dan dapat ditangkap oleh kamera. Seorang penata rias harus mencermati gerak ekspresi wajah untuk menentukan garis yang akan dibuat. Ya, ini contohnya. Seperti gambar di samping, seorang pemuda tampan dirias dengan teknik tata rias wajah semi. Karena menciptakan imajinasi baru. Jadi ini untuk menciptakan imajinasi baru ya.
Karena menciptakan imajinasi baru, seorang penata rias membuat riasannya juga tetap terpacu pada naskah yang sutradara inginkan. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri penata rias itu dalam make up pemain, pemeran, aktor ataupun aktris, tapi juga harus sesuai dengan yang sutradara inginkan. Karena segala yang dikehendaki sutradara itu pasti akan menuju ke cerita yang baik ya nanti jadinya. Apakah itu berkarakter seram seperti monster dan lain sebagainya. Penata rias harus tetap cekatan dan kreatif mewujudkan tata rias yang keren demi kelangsungan produksi film, dan jika di televisi sama saja tidak jauh beda. Bedanya hanya pada budget yang disiapkan, apakah dengan budget yang besar atau yang sedang seadanya. Semua bisa dibicarakan antar tim produksi. Oke, ini ada alat dan bahan untuk make up. Sepertinya sudah banyak yang tahu ya, tapi ini saya beritahu sedikit saja. Yang pertama ada alat, yang pertama ada beauty blender. Beauty blender itu bentuknya seperti ini. Macam-macam ya anak-anak. Jadi dia itu bentuknya spons yang nanti fungsinya untuk meratakan foundation. Yang kedua ada spons bedak. Ini untuk bedak tabur ataupun bedak padat seperti ini sponsnya. Yang ketiga ada kuas berbagai macam ukuran. Nah, ini kuas berbagai macam ukuran ini fungsinya juga berbeda-beda ya anak-anak. Ada yang untuk eyeshadow, ada yang untuk blush on, maupun untuk bedak juga ada. Untuk lipstick biasanya juga ada kuas lipstick. Lalu yang keempat ada penjepit mata. Nah, ini fungsinya kalau bulu mata, banyak orang yang bulu matanya itu tipis dan ke depan seperti milik saya ini ya. Ini kalau tidak dijepit dia tidak bisa melengkung, dan nanti kalau dikasih maskara dia tidak bisa bagus kalau tetap seperti ini. Jadi harus dijepit dulu, makanya penjepit bulu mata. Lalu ada lem bulu mata. Ini gunanya untuk yang menggunakan bulu mata palsu ya anak-anak. Jadi memerlukan lem bulu mata. Oke, setelah itu ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama primer. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya ada banyak dan macam-macam. Jadi kalau sebelum memakai foundation itu usahakan pakai primer dulu anak-anak, supaya meratanya foundation itu bisa apa ya, cepat bisa rata dan kulitnya juga tidak rusak. Tapi biasanya kalau saya itu jadi gini. Yang kedua ini ada foundation. Nah, foundation ini ada beberapa bentuk, ada yang liquid, ada juga yang apa ya, padat. Nah, saya pribadi kalau memakai foundation yang liquid itu kadang tidak puas karena coveragenya itu kurang. Tapi kalau memakai foundation yang padat itu biasanya saya sulit untuk meratakan. Walaupun pakai beauty blender itu saya sulit untuk meratakan. Biasanya kalau saya ketinggalan primer itu saya selalu memakai air. Jadi saya selalu sediakan botol air segini yang ada apa itu pumpnya itu. Jadi untuk foundation yang memang sulit diratakan itu pakai air bisa. Lalu yang ketiga concealer. Nah, concealer ini fungsinya untuk di bawah mata, untuk menonjolkan ya anak-anak, menonjolkan tulang di bawah mata, terus tulang hidung. Juga di sini biasanya pakai concealer. Lalu ada bedak. Nah, ini bedak juga macam-macam, ada bedak padat, ada bedak tabur. Tergantung jenis kulit aja ya kalau pakai. Biasanya kalau kulitnya berminyak itu lebih ke bedak tabur karena dia itu lebih tahan lama daripada yang bedak padat. Kalau kamu kulitnya berminyak pakai bedak padat itu nanti akan cepat berminyak. Tapi ini ya pengecualian. Kalau saya pribadi selalu pakai dua macam bedak, ada bedak tabur dan bedak padat. Nah, bedak tabur ini saya buat untuk semua, mengcover seluruh muka. Sedangkan bedak padat itu saya buat untuk yang sudah saya kasih concealer tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi biar lebih menonjol. Tapi warnanya juga beda ya, Nana. Lalu ada eyeshadow. Nah, ini yang digunakan untuk di kelopak mata kita. Lebih baik memilih yang banyak warna ya, karena nanti kegunaannya juga banyak. Tapi kalau yang suka natural ya udah pilih warna-warna yang natural aja. Sekarang kan banyak juga. Biasanya kalau film itu pasti riasnya banyak yang natural ya, kecuali kalau memang film yang membutuhkan rias karakter. Lalu yang keenam ada eyeliner. Ini fungsinya untuk membuat garis pada mata. Lalu ada maskara, tentunya sudah tahu ya untuk bulu mata tadi.
Maskara sama eyeliner beda ya anak-anak. Kalau eyeliner itu lancip itunya kuasnya. Kalau maskara itu ada apa ya? Ada seperti gerigi-gerigi gitu. Tapi itu nggak tajam. Itu untuk bulu mata, menebalkan bulu mata kita. Lalu ada bulu mata. Nah, bulu mata ini banyak macamnya. Samen kalau mau beli silakan pilih saja. Tapi kalau untuk rias sehari-hari nggak perlu pakai bulu mata ya anak-anak, pakai maskara saja sudah cukup, sangat cukup. Lalu ada blush on. Blush on ini gunanya di pipi. Nah, bagi yang orang yang kurus itu gunakan blush on saja, tidak usah beri kontur. Tapi kalau orang yang gemuk, kalau misalkan mau pipinya terlihat tirus itu diberi kontur dulu di sini itu warnanya coklat di bawah tulang pipi ya. Lalu ada lipstick. Nah, ini per bibiran lipstick itu juga banyak, sesuaikan dengan bibir kalian mau yang matte atau yang tidak. Oke, jadi sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan belajar make up saat kita bertemu di kelas, oke? Jadi nanti kita biar tahu dan biar bisa bagaimana cara make up minimalis, bagaimana cara make up sehari-hari, bagaimana cara make up karakter dan lain-lain. Oke, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.